sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mas, minta tolong dibantuin lagi ya. Ada order deh. Ada. Enggak, ininya ini geser lagi di sana. Kok. Ini geser lagi. Kita tes. Ya, kemudian batalion 5 bergeser Pak, satu langkah ke kanan. Terus, sejenak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami mengaturkan kepada seluruh peserta upacara bendera bersama prajurit TNI Polri dan Satpol PP sewilayah Garnizon Tetap 1 Jakarta serta rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Upacara kali ini dilaksanakan di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Teriring puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan upacara bendera dengan tema Sinergitas TNI Polri dan Pemda DKI Jakarta. Selaku Inspektur Upacara, Komandan Garnizon Tetap 1 Jakarta, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi. Calon Inspektur Upacara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama. Perwira Upacara Direktur Dinas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Wijanarko SH/MH. Cadangan Perwira Upacara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Dr. Andasari Planto SH/MH. Dan Komandan Upacara dipercayakan kepada
Komandan Gegana Satrimob Polda Metro Jaya AKBP Priyo Tromas SIK, Cadangan Komandan Upacara Letkol Infanteri Agung Winata. Pasukan upacara terdiri dari Kompi Deputasi Paman dan Paman TNI dan Polri. Batalion 1 terdiri dari Kompi Kohabletmas, Kompi Kostrad, Kompi Armada, Kompi dan Gabungan TNI dan Propam Polri. Batalion 2 terdiri dari Kompi Kopassus, Kompi Korner, Kompi Paskas, dan Kompi Brimob. Batalion 3 terdiri dari Kompi Kodam Jaya, Kompi Kolimlango, Kompi Koops AU, Kompi Brimob Polda Metro Jaya. Batalion 4 terdiri dari Perdana Kusuma, Kompi Polda Metro Jaya, dan Kompi Satpol PP, serta selamat pagi. Komandan Garnison Tetap 1 Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Harap Sanjaya! Sanjaya! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera bersama prajurit TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, sewilayah Garnison Tetap 1 Jakarta, tanggal 17 November 2014 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran Sang-Merah Putih. Pasang 1. Kepada Sang Merah Putih. Harap Sanjaya! Harap!
Lepas. Satu. Mengenaikan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengenaikan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengucapan Sabta Marga, pengucapan Tribrata, dan pembacaan Panca Prastya Korpu. Lapor pembaca membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengucap Sabta Marga, mengucap Tribrata, dan membaca Panca Prastya Korpu. Siap!
Kerjakan. Jalan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sabta marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal nyerah. 3. Kami Satria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepemimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan bertepati janji serta sumpah prajurit. Berapa? Kami Polisi Indonesia. 1. Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengucapan Sabta Marga, pengucapan Tribrata, dan pembacaan Panca Prastakorpi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Naik. Haluan kiri maju. Jalan. Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Start. Pada kesempatan apel bendera bersama TNI Polri dan Pemda pada tanggal 17 November ini, saya Inspektur Upacara akan membacakan amanat Bapak Kapolda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati para Pangkotama hadir di sini yang mewakili Pangkostrat dan Jon Kopassus, Kas Kolin Lami, Kasgar, Wadan Puspom, Kas Armabar, dan tuan rumah Bapak Kapolda Metro Jaya, serta pejabat-pejabat TNI Polri yang hadir dalam apel bendera bersama ini. Para komandan pangkalan, para asisten operasi dari masing-masing kesatuan, Wakapolda Metro Jaya beserta seluruh jajaran, para wali kota yang hadir dan mewakili, serta para peserta apel bersama yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan insya Allah kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti apel bersama TNI, Polri, dan Pemda DKI sebagai bentuk sinergitas dan soliditas untuk mewujudkan stabilitas Kamtipmas yang kondusif dalam rangka pengamanan pelantikan Gubernur DKI Jakarta serta antisipasi kontingensi bencana alam banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam suasana yang penuh hikmat. Para peserta apel bersama yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa apel bersama pada pagi hari ini merupakan keberlanjutan dari upaya sinergitas, harmonisasi, dan soliditas TNI Polri dan Pemda DKI melalui apel 17-an setiap bulannya, diawali oleh apel di Kodam Jaya bulan Oktober kemarin
dengan IUT Kapolda Metro Jaya. Selain itu juga niat baik dan komitmen bersama ini sejalan dengan implementasi program unggulan Kapolda Metro Jaya yang dikeluarkan sejak 2 bulan terakhir, yaitu program sinergitas 3 pilar yang mengedepankan unsur Babinsa, Bambikaptimas dan Lurah sebagai basis deteksi dini, basis cegah dini, serta basis solusi dalam mengelola situasi Kamtipmas pada tingkatan paling dasar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Melalui apel bersama ini diharapkan dapat tercipta kesamaan visi, misi, dan persepsi serta keterpaduan langkah dan pola tindak antara segenap penyelenggara Kamtipmas melalui peran dan fungsi masing-masing instansi, baik dari unsur TNI, Polri, dan Pemda DKI, utamanya dalam menghadapi pengamanan pelantikan Gubernur Provinsi DKI dalam waktu dekat ini, serta upaya antisipasi situasi kontingensi bencana alam banjir, sehingga nantinya kita siap memberikan bantuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Oleh karenanya, pada pelaksanaan apel bersama kali ini, di hadapan para peserta apel dihadirkan alat khusus SAR dari masing-masing instansi yang akan digunakan pada saat menghadapi kontingensi bencana alam banjir. Langkah ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh instansi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana pendukung, utamanya yang akan digunakan dalam proses evakuasi pada saat penanggulangan kontingensi bencana alam banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Para peserta apel bersama yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini situasi Kamtipmas di ibu kota relatif aman dan kondusif. Walaupun dinamika masyarakat dan suhu politik cukup tinggi serta sedikit menghangat, utamanya menyangkut isu-isu strategis seperti halnya aksi kontra ormas tertentu terhadap pelantikan Gubernur DKI, tuntutan kenaikan upah buruh dan penyesuaian kenaikan harga BBM. Tentunya sebagai aparatur negara, hal ini perlu dicermati dan diantisipasi bersama agar potensi gangguan tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga ambang gangguan tidak berkembang menjadi gangguan yang nyata. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menghadapi pelantikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan, maka Polda Metro Jaya di backup jajaran Kodam Jaya dan Pemda DKI akan menerjunkan sebanyak 10.184 personel gabungan untuk mengamankan jalannya prosesi pelantikan yang dimaksud. Hal ini merupakan bentuk kesiapan aparatur pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman, tentram kepada masyarakat DKI Jakarta, sekaligus memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat tertentu yang akan menyampaikan aspirasi melalui kegiatan unjuk rasa sebagaimana yang dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh prajurit dan anggota TNI, Polri yang akan melaksanakan tugas agar dapat menampilkan profesionalitas dan komitmen yang kuat, sehingga meskipun tegas dalam mengambil tindakan di lapangan, namun tetap simpati dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, saya tekankan agar hindari segala bentuk perbuatan yang dapat memprovokasi pengunjuk rasa, sehingga tidak menjadi pencetus atau pemicu terjadinya benturan antara petugas dengan massa pengunjuk rasa. Para peserta apel bersama yang saya cintai dan saya banggakan, agenda selanjutnya adalah upaya secara terpadu dalam mengantisipasi terjadinya kontingensi bencana alam banjir di wilayah DKI Jakarta yang kita cintai ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, volume curah hujan mulai menunjukkan peningkatan. Bahkan di beberapa titik di wilayah Jakarta telah merasakan dampak genangan air dari meningkatnya curah hujan tersebut, seperti halnya di Kampung Pulo, Jatinegara, dan di Jakarta Timur. Tentunya hal ini merupakan peringatan dini bagi seluruh warga DKI dan aparatur pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat banjir.
Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat pada awal tahun 2014 sekitar 48.263 jiwa, setara dengan 10.520 keluarga merasakan dampak langsung dari bencana banjir, dan 3.784 jiwa diantaranya mengungsi di 140 titik pengungsian. Sedangkan daerah yang terendam banjir meliputi 564 RT, 349 RW, dan 74 kelurahan di 30 kecamatan. Total kerugian material yang ditimbulkan diprediksi mencapai angka kurang lebih 15 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan kepada kita bahwa bencana banjir cukup meresahkan bagi masyarakat ibu kota yang harus segera kita benahi bersama. Namun demikian, saya meyakini pada tahun ini Kota Jakarta akan lebih siap dalam menghadapi bencana banjir, karena berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI untuk menangani dampak banjir tersebut. Di antaranya melalui normalisasi waduk dan sungai yang terus dikerjakan, pembuatan sumur resapan, pengerukan sungai, dan penambahan pompa air untuk mengalirkan air dari waduk ke laut, serta membersihkan saluran air dan gorong-gorong. Meskipun program-program tersebut belum sepenuhnya selesai, namun patut mendapat apresiasi dan kita dukung bersama, sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Para peserta apel bersama yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta apel, yaitu: 1. Mari kita tingkatkan soliditas dan sinergitas antara anggota TNI Polri dan Pemda DKI melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi yang intensif, seperti halnya program 3 pilar, patroli dalam skala besar, serta kegiatan olahraga dan ibadah bersama dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas di DKI. Mari kita persiapkan segala kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, utamanya menghadapi agenda terdekat, yaitu pengamanan pelantikan Gubernur Provinsi DKI dan upaya mengantisipasi kontingensi bencana alam banjir melalui latihan bersama dan pendirian posko-posko taktis penanggulangan banjir. Ketiga, pelihara kondisi tubuh dan kebugaran fisik dengan rutin berolahraga guna menjaga stamina agar tetap prima sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas di lapangan. Keempat, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, serta jangan pernah alpa untuk melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap pelaksanaan tugas, yaitu dengan berdoa memohon ridhonya, sehingga apa yang kita kerjakan dapat menjadi catatan amal ibadah serta tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sukses, aman, tertib, dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, kepada institusi, kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Jakarta, 17 November 2014. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dr. Andes Undung Cahyono, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan nikmat dan karunia-Mu. Pada saat ini kami dapat mengikuti upacara bendera bersama prajurit TNI Polri dan Satpol PP sewilayah Garkap 1 Jakarta. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar jiwa dan semangat nasionalisme terus menggelora
dan mengilhami setiap tugas dan pengabdian kami. Ya Allah, ya Salam, melalui upacara bendera bersama ini, semoga menjadi sarana bagi kami untuk senantiasa membangun soliditas, solidaritas, dan menjalin sinergitas serta kekompakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang kami emban. Oleh karenanya, ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir batin, kesehatan dan kesabaran, agar senantiasa mampu mengerahkan segenap potensi dharma bakti dan pengabdian guna mewujudkan suasana kamtibmas yang kondusif serta antisipasi kontingensi bencana alam banjir di wilayah DKI Jakarta. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, mantapkan iman dan takwa kami, agar selalu diberikan kesadaran untuk melaksanakan tugas yang dilandasi keikhlasan dan tanggung jawab yang tinggi, semata-mata untuk mencapai ridho dan curahan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada upacara 17 November 2014 ini kami juga memperagakan peralatan SAR air dan SAR darat panggil prajurit di depan Gedung Krimsus Polda Metro Jaya. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan sebagai partner dalam pelaksanaan tugas kami, barusan kita menyelenggarakan apel bendera bersama 17-an setiap bulan, dan ini kali yang kedua karena kemarin yang pertama di Kodam Jaya, dan akan terus kita laksanakan upacara bendera serupa, tempatnya bergantian dan irupnya di Silang.
insya Allah rencana bulan depan Desember, insya Allah panggilan akrabnya Pak Ahok segera dilantik, sehingga bulan depan Desember rencananya di tempatnya di Pemda, karena di Pemda nanti urutnya beliau ya, kita semua mendampingi, baru nanti bergiliran bisa di Kopassus, bisa di Kolonel, bisa di Kormar, bisa di Paskas, bisa di Korps AO, bisa di Armabar, dan bisa di Kohatmuknis, bisa di Brimob, bisa di Kostrad. Jadi masih banyak yang nanti bergantian, dan akan kita kembangkan juga olahraga bersama. Jadi nanti kita akhir waktunya, yang jelas ini yang paling sakral, penghormatan terhadap simbol negara akan kita laksanakan secara bersama-sama, dan paketnya selesai upacara nanti kita akan menghibur prajurit bersama, juga bersama. Kemudian Bapak Kapolda akan membagi door prize kepada para prajurit, dan ini merupakan wujud bagaimana kita mewujudkan kebersamaan sesuai dengan dalam tema sinergitas TNI Polri dalam mewujudkan Kamtipmas dan keamanan di ibu kota DKI dan sekitarnya. Atau visi kita bersama-sama kita sudah sepakat bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, tentram kepada seluruh warga yang tinggal di ibu kota dan sekitarnya, baik penghuni yang definitif maupun pendatang yang bekerja di sini selama 24 jam. Dan ini perlu kebersamaan, maka kita bangun dulu kebersamaan para aparat, dan nanti yang paling penting adalah dukungan dari seluruh warga dan sosialisasi yang adil, yang seimbang yang diberitakan oleh rekan-rekan wartawan. Demikian rekan-rekan wartawan, kalau mau bertanya silakan. Di sini ada Pak Gubernur, ada Bapak Danjen Kopassus, ada Pak Kapolda, ada Kas Kolonel, ada Kas AU, ada Kaska, dan semua lengkap, ada mewakili Pangkostrat, mewakili Pangdikatu, semua ada di sini. Silakan rekan-rekan wartawan kalau ada yang mau ditanyakan. Mendapat penolakan dari EPI, kesiapannya Polda Metro sendiri dalam pelantikan dan juga mengamankan ormas EPI, bagaimana Pak? Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi Polda Metro Jaya di backup oleh Polda Jaya, kita sudah membuat pelayanan intelijen. Yang ketiga, kita sudah membuat rencana pengamanan. Yang ketiga, kita kemarin hari Sabtu kita laksanakan penggelapan. Perkuatan yang akan kita gelar yaitu ada 10.184, yang mana pengamanan untuk di lokasi. Kalau misalnya untuk sementara kita persiapkan, kita laksanakan kemarin dari 8, yaitu di DPR DKI itu ada 4 ring. Ring 1 yaitu di lokasi, ring 2 yaitu di ruangan, ring 3 itu di pintu, ada 3 pintu di sana. Pintu ada 3 pintu, kiri, tengah, dan kanan. Dan yang keempat adalah penyekatan. Jadi total seluruhnya 10.184. Rekan-rekan, seperti apa yang sering saya katakan, beberapa kali kita laksanakan pengamanan unjuk rasa, tetap saya sampaikan kepada seluruh anggota, layani bukan mengamankan, layani, kita layani unjuk rasa dengan pendekatan persuasif dan simpatik. Kita berpedoman kepada Perpres nomor 1 tahun 2009, yaitu penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jadi menyampaikan pendapat di muka umum saya jamin karena kedudukannya. Maka tentunya nanti biasanya H-3 dia akan memberitahu dan izin, yaitu STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Untuk saat ini belum ada. Jadi untuk kesiapan pengamanan sudah kita laksanakan di lapangan. Hari Sabtu kemarin sudah saya cek satu persatu di lokasi. Jadi kita di-backup oleh Pangdam Jaya. Yang saya harapkan kepada yang akan unjuk rasa, silahkan begitu, karena saya jamin kemerdekaannya, keamanannya.
saya mohon tidak anarkis begitu. Sekali lagi saya mohon dengan hormat tidak anarkis. Untuk situasi cipta kondisi yang kita laksanakan tadi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pangdam pada waktu amanat, yaitu kegiatan 21 razia sasarannya Sajam, Sempi, hendak narkoba. Terus yang kedua patroli skala besar, ini ranahnya Kapolres dengan Tanjung yang setiap malam laksanakan patroli skala besar gabungan antara TNI dan Polri. Ada lagi? Ya, Ya Pak, terkait dengan rencana juga akan ada penutupan jalan bagi masyarakat, dan mungkin bisa diinformasikan kemungkinan jalan-jalan mana saja yang akan ditutup sehingga mungkin bisa dapat sampai ke masyarakat. Terkait juga dengan banjir, mungkin Pak Unjur, Pak Agus bisa menjelaskan personal yang akan diturunkan dan antisipasi bencana banjirnya seperti apa Pak nanti akan dilakukan. Terima kasih. Rekan-rekan, kita tidak mau mengganggu masyarakat yang beraktivitas, karena biasanya dilaksanakan pada pagi hari. Kami akan laksanakan situasional pada kemarin pada tanggal 20 di depan DPR RI, manakala situasi reda tetap kita tutup. Tapi kalau misalnya nggak kayak kemarin unjuk rasa di depan DPRD dan kali kota itu tutup, nah itu baru kita alihkan. Jadi sementara perkuatan gedung 3 itu penutupnya ada 500, ada 1000 kiri kanan. Jadi saya mengharapkan pengunjuk rasa tidak berada di depan DPRD, karena sangat mengganggu. Jadi kita sekat ada 2 tempat, 500-500. Di situ ada Damas awal, Damas rambutan, Damas, termasuk tempat-tempat yang menuju ke DPRD. Terus yang kedua, yang banjir, polisi tidak bisa bekerja sendiri, begitu kita bersinergi TNI, Polri, dan Pemda. Untuk Polda Metro Jaya yang akan kita turunkan yaitu paling banyak dari pasukan dari Brimob, yaitu dari perkuatan Polda Metro Jaya, Satbrimob Polda Metro Jaya, di backup dari Mabes Polri, dari Korbrimob Polri. Seperti kita pengamanan 10.000 pos lawan 4 itu kita di backup Mabes Polri, yaitu ada 10 SSK dari Korbrimob Polri. Datang dan kita. Terima kasih untuk kesiapan menghadapi kontingensi banjir seperti yang saya jelaskan tadi dan ditambahkan oleh Bapak Kapolda. Untuk Kodam Jaya telah menyiapkan konsep menangani banjir dengan mengerahkan 14.500 prajurit yang terdiri dari unsur Kodam Jaya bekerja dengan Kota Metro, dari Kopassus, dari Kostrad, dari Marinir, kemudian satuan-satuan yang lain yang sudah kita organisir, dan masing-masing sekarang sudah persiapan baik personel, kemudian alat perlengkapan dan sarana pendukung yang lain. Jadi intinya hari ini kita sudah siap atau sudah siaga 1. Kemudian seperti yang rekan-rekan lihat di sebelah kita sudah tergelar alat perlengkapan untuk penanganan atau penanggulangan banjir dalam skala kecil. Minggu depan rencananya kita akan apel besar di Monas, di Serang Monas, kesiapan menghadapi banjir. Dan evaluasi tahun lalu penanganan pengungsi nanti akan kita atur sedemikian rupa di tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu transportasi. Kemarin masih kita temukan pengungsi kita tempatkan di pinggiran jalan atau sepanjang jalan. Nah, ini malah mengganggu. Nanti ke depan tadi saya sudah lapor kepada Pak Gubernur, kita akan segera meninjau titik-titik yang kita manfaatkan sebagai tempat pengungsi, dan nanti hasil evaluasi tahun lalu penanganan kali ini akan lebih simpel, lebih praktis dan lebih cepat. Intinya indikator-indikator yang ada di gunung maka nanti segera kita antisipasi. Salah satu contoh di Kopassus itu ada kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Itu tengahnya dibelah sungai anak Sungai Ciliwung. Apabila kolam renang anak itu sudah terendam,
maka 4 jam kemudian Jatinegara pasti sudah banjir. Tapi untuk kolam renangnya sudah kita tanggul, tidak akan terganggu, tapi garisnya masih kita tambahi. Jadi nanti kita tinggal telepon Pak Danjen Kopassus maupun Bapak ini dari Manado, Pak, itu tanggul di kolam renang anak apakah sudah sampai garis merah? Kalau masih hijau, berarti masih kita waspada. Tapi kalau sudah masuk garis merah, maka 4 jam kemudian dijamin Jatinegara pasti sudah banjir. Artinya kita harus menjemput bola sehingga unsur-unsur petugas nanti sudah bekerja, bagaimana tim SAR-nya dengan LCR untuk menjemput para saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai, kemudian poskonya di mana, kemudian posko kesehatannya di mana, kemudian tempat pengungsian di mana, dan dapurnya harus kurang lebih tempatnya di mana. Demikian. Mungkin Pak Gubernur atau ada yang bisa menambahkan. Ya, cukup. Silakan. Ya. Pak mau tanya terkait dengan pelantikan Pak Ahok nanti, itu sudah berapa ormas yang Jadi untuk yang akan melaksanakan unjuk rasa ormas, untuk sampai searah sekarang pemberitahuan belum ada. Biasanya dia Hamin 3 aja, Hamin 3 yang beritahu, kita keluarkan STP, surat tanda terima pemberitahuan gitu. Jadi sampai sekarang masih belum ada. Ya, semoga tidak ada lancaran itu. Ya. Terima kasih ya. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih.